sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri. Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen penguji yang kami muliakan, kepada Bapak dosen IAIN Wali Songo Semarang yang kami hormati, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Rahman SPDI, NIM mahasiswa 213117860, berasal dari MTS Negeri 3 Purworejo. Pada kesempatan pagi hari ini akan melaksanakan uji proses pembelajaran UKIN yang kita laksanakan pada tanggal 26 Oktober tahun 2022. Mohon doanya, mohon ridhonya, mudah-mudahan proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Selamat mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat para siswa? Alhamdulillah. Sebelum proses pembelajaran, silakan ketua kelas untuk memberikan aba-aba
yang kami hormati, sebelum proses pembelajaran ini terlebih dahulu kami absen ya. Ahmad Ihsan, Andi Handoko, Arif Kotun, Bintara, Eka Arifatul, Leslia Askia, Teguh Febri Suryanto, Yusuf Andi Condro. Alhamdulillah dari jumlah ini bisa hadir semua. Bahwa untuk pembelajaran kali ini nanti saya akan menyampaikan berkaitan dengan sholat fardu. Ya. Akan tetapi ini perlu kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sholat fardu. Ya. Ada yang tahu sholat fardu? Sholat fardu itu apa? Ataupun mungkin gini, ya. Ini semua sudah sholat subuh tadi? Sudah. Oke. Sebelum lanjut, ini kita kemarin membahas berkaitan dengan bagaimana tata cara wudu. Nah, ini berkesinambungan kaitannya dengan proses pembelajaran. Nah, ini perlu kami sampaikan untuk wudu sudah kemarin. Kemudian kita masalah sholat fardu. Sholat fardu itu apa? Tadi kamu menyampaikan, saya bertanya kan ya, tadi bertanya, sudah sholat subuh semua? Jawabannya? Sudah. Nah, sekarang sholat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sholat itu apa? Tunjuk jari. Sholat itu apa? Sholat apa? Sholat itu apa? Sholat fardu itu sholatnya berbeda. Sholat fardu itu apa? Oke, tunjuk jari ya. Oh iya. Gimana? Sholat secara bahasa artinya doa. Doa, oke. Sedangkan secara istilah syarak, sholat adalah beberapa perbuatan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam dan syarat rukun tertentu. Oke, ya. Ya, para siswa yang kami banggakan, ini sebelum kita pembelajaran, ini perlu kami sampaikan karena kita itu membahas masalah sholat. Ini tadi teman kamu sudah menyampaikan bahwa sholat itu apa? Sholat adalah secara bahasa itu doa. Kemudian sholat secara istilah syariat agama Islam adalah perbuatan yang meliputi perkataan yang tersusun rapi, yang diawali dengan apa? Takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam dengan syarat rukun tertentu. Untuk itu, berkaitan dengan sholat fardu, ini harapannya, ya. Harapannya setelah nanti kamu itu pembelajaran sholat 5 waktu, ya, ini nanti kita membahas kaitannya dengan sholat 5 waktu, kaitannya dengan pengertiannya, kemudian rukunnya, syarat wajibnya, kemudian sunah-sunahnya. Untuk itu harapannya nanti para siswa itu satu, mampu untuk mengidentifikasi berkaitan dengan pengertian sholat. Satu. Kemudian yang kedua, para siswa mampu untuk menghafal bacaan sholat. Ya. Serta bisa mengidentifikasi ataupun menggali informasi yang berkaitan dengan sholat fardu. Kemudian yang keempat, para siswa ini bisa menganalisa yang berkaitan dengan sholat fardu. Kemudian yang kelima, ini nanti para siswa mampu untuk mendemonstrasikan yang berkaitan dengan sholat 5 waktu. Kemudian setelah kita melakukan pembelajaran demonstrasi keterampilan, harapannya apa? Para siswa
mampu untuk menerapkan pembiasaan sholat atau menjalankan sholat 5 waktu. Untuk itu perlu kami sampaikan pada para siswa, ini bisa kami sampaikan melalui PPT ya, dan tentunya nanti para siswa bisa mengamati dengan pengertian sholat, kemudian kaitannya dengan syarat rukunnya, syarat wajibnya dan sebagainya ya. Dan tentunya di madrasah kita di Yankes Negeri 3 Projo ini sudah ada pembelajaran IT. Seringkali kita sudah melakukan pembelajaran IT di mana? Di lab komputer. Untuk itu, ini mari ya, silakan. Mungkin ada yang mampu membantu kami untuk mengoperasionalkan apa? Laptop? Mungkin ada jadi. Ya, siapa namanya? Oh iya, silakan ke depan ya. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Silakan. Nah, ini harapannya ini proses pembelajaran kita ini semacam ini. Kita harus di era digitalisasi, ya. Di abad 21 ini memang para siswa harus mampu untuk mengoperasionalkan yang namanya perhitungan. Oke, mungkin bisa di next yang pertama, ya. Itu ada gambar, ya. Ada gambar. Ya. Nah, ini sholat fardu 5 waktu. Oke. Next lagi itu indikatornya, oke. Menjelaskan pengertian sholat dan dalilnya. Ini nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, menjelaskan rukun sholat. Kemudian yang ketiga, ini menjelaskan syarat wajib sholat. Kemudian di indikator ini menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. Kemudian menjelaskan sunah-sunah sholat. Kemudian menjelaskan hikmah sholat, melafalkan bacaan sholat dengan baik dan benar, menghafal bacaan sholat, kemudian menjelaskan ketentuan waktu sholat 5 waktu, kemudian mengidentifikasi waktu sholat 5 waktu, dan yang terakhir adalah mempraktekkan sholat fardu 5 waktu. Oke, ini adalah tujuannya. Next, oke, lanjut. Nah, ini mengapa saya menyampaikan di situ ada gambar di situ? Ya. Saking wajibnya sholat, nah perlu dimanapun berada. Selaginya orang itu masih hidup dan mampu, wajib untuk melaksanakan sholat. Oke, next. Oke, next lagi. Oke, next. Ya. Lah ini tadi dari teman kamu menyampaikan ya, teman kamu. Siapa tadi kamu? Niswan. Ya, menyampaikan, ya, menjelaskan kaitannya dengan sholat. Sholat itu apa? Sholat secara etimologi atau bahasa itu doa. Ya, bisa dilihat ya? Bisa ya? Oke. Kemudian sholat secara istilah, ibadah yang terdiri dari perbuatan, perkataan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini adalah sholat. Oke, next, lanjut. Coba kita lihat kaitannya dengan dasar hukum sholat wajib atau sholat fardu. Ini firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? 43. Oke. Mungkin ada yang ingin baca? Oh, ya. Siapa nama? Yusuf, Pak. Yusuf. Ya, silakan dibaca ayat apa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke. Mungkin bisa diulang lagi. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke, sangat luar biasa. Kasih ya, ini ayat Al-Quran. Kemudian mungkin ada yang putri, ya. Nama saya Ibu Kandar. Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Oke, ya, itu kaitannya dengan dasar Allah. Bismillahirrahmanirrahim tadi sudah disampaikan oleh teman kamu.
perlu kami sampaikan. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini. Yang artinya bahwa next. Ya. Di sini ada beberapa mufradat. Wa aqimu, dan dirikanlah. Kemudian as-sholata, sholat. Nah, ini di mufradatnya. Kemudian wa'atu, dan tunaikanlah az-zakata, zakat. Kemudian warka'u, dan rukuklah kalian. Mana sartane atau bersama ar-raki'ina, kepada orang-orang yang rukuk. Nah, ini intinya di ayat Al-Quran tersebut. Next lagi. Nah, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Nah, ini hadis. Ada yang dibaca? Hadisnya ini. Ada yang dibaca? Hadis? Saya, Pak. Oke, ya. Nama sebutkan nama. Saya, Pak. Ya, oke. Nama saya Mutasir Billah. Bismillahirrahmanirrahim. Awal ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salatu fa'inha saluha sa'iru amali wa in fasadara sa'iru amali. Syarat wajib. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat ini agar kita itu bisa bisa teringat terus. Maka karena sekarang itu banyak sekali singkatan-singkatan, maka untuk syarat wajib sholat ini saya simpulkan juga, atau saya pakai kata-kata yang cantik kan gitu. Ya, ini nanti kamu bisa menghafalkan dalam 1 menit hafal, ataupun malah tidak sampai 1 menit. Yang namanya syarat wajib. Ini tak tulis. Ini adalah syarat wajib. Ini saya singkat. Ini B. Ini B. Ini B. Kemudian ini S. Kemudian ini T. Ini T. Nah, ini ada pertanyaan. Loh, rukun syarat wajib sholat kok BBB, STT atau B3, S2T? Itu apa? Kan gitu ya. Nah, ini perlu kami sampaikan. Mungkin ada yang tahu ya, tunjuk jari. Ada yang tahu? Oke. B awal. B yang awal. B yang awal. Oke, sama nama? Nadia. Oh, ya Nadia. B yang pertama adalah apa? Beragama Islam. Beragama Islam. Mungkin malah gini, ya, terima kasih. Ada teman kamu yang akan ngisi. Oke, yang akan tulis ini. B yang kedua. Yuk, B yang kedua. Mukhtar? Mungkin ya. B yang kedua. Ini biar ya. Silakan isi. Oke. B yang kedua apa? Iya, terima kasih Mukhtar. Berikutnya ini B yang ketiga. Yuk. B yang ketiga. Oke, siap. Ke papan tulis. B yang ketiga. Beragam. Kemudian yang S. Ya. Ya, silakan maju ke depan. Ngisi S yang berikutnya.
ada yang tahu? T. BBB S2T. Halo, ya sih. Iya. Telah menerima dakwah Islam. Mungkin T yang terakhir. T yang terakhir. Oh ya, silakan. T yang terakhir. Silakan di sini. Oke, ya, sini aja dulu Mas. Ya. Ini adalah syarat wajibnya sholat. Ya, coba yang B pertama apa? Beragama Islam. B yang kedua. B yang ketiga S T-nya T-nya. Oh iya, silakan duduk. Ya, terima kasih. Yuk, kasih aplaus. Ya, terima kasih kepada para siswa yang telah menjawab ini. Nah, para siswa ini berarti sudah tahu sebenarnya. Mungkin malu ya? Malu? Tidak usah malu-malu, ya. Ini kami simpulkan untuk mempermudah menghafal, nanti tak tes ya. Untuk mempermudah menghafalkan syarat wajib. B3 ST2. B3 S2T. Hafal? B3 S2T. B pertama beragama Islam. B yang kedua dalil. B yang ketiga berakal. S suci. T telah menerima dakwah Islam. T berikutnya sabar. B3 S2T. B-nya ST beragama Islam, balik, berakal, suci, telah menerima dakwah Islam, terjaga. Oke, yang hafal, coba, yang hafal. B3 S2T. Oke, mungkin masalah rukun sholat, ya, rukun sholat ada yang tahu? Rukun sholat? Apa itu rukun? Jumlahnya berapa? Cung? Rukun sholat? Oh ya, kamu. Oke. Ya, itu lagi. Ya. Apa saja rukunnya? Niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, Ya. membaca surat Al-Fatihah, rukuk dan tumakninah, i'tidal dan tumakninah, sujud dan tumakninah, duduk di antara dua sujud dan tumakninah, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi, dan membaca salam pertama tartib. Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Teman kamu sudah mampu untuk menjawabnya. Yang namanya rukun sholat ini sesuatu yang harus dikerjakan di dalam pelaksanaan sholat. Jika dalam sholat tidak melaksanakan yang namanya rukun, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada pertanyaan mungkin? Yuk. Ada yang mau bertanya? Berkaitan dengan rukun sholat? Ya. Oke. Izin Pak, bertanya. Ya. Mulai kapankah orang untuk melaksanakan sholat fardu? Oh iya, ini sangat menggelitik kritis banget. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, teman kamu yang tadi menyampaikan bertanya. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa ini. Mulai kapan? Mulai kapan orang
kedua mungkin? Mungkin ada pertanyaan kedua? Oke, ya. Mohon izin bertanya Pak. Ya. Ada berapa rukun sholat? Iya. Nama siapa kamu? Insa Asia. Oh iya. Kasih tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, apa itu tadi? Mas saya lupa. Ada berapakah rukun sholat? Rukun sholat ada berapa kan gitu ya? Oke. Rukun sholat ada berapa? Ya. Oke. Ini ada dua pertanyaan. Mungkin ada satu lagi? Mungkin? Atau cukup? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Dua. Oke. Nah, terima kasih. Ini ada dua pertanyaan. Ini nanti kita bahas di diskusi. Jadi ini belum saya jawab, tapi para siswa sudah bagus sekali. Ini mulai kapan orang melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang kedua, rukun sholat ada berapa? Oke. Yuk, kita next lagi rukun sholat. Oke, next. Sunah sholat. Oke. Sunah sholat. Di dalam sholat itu ada dua sunah. Yang pertama adalah sunat abngah dan yang kedua adalah sunat aisyah. Oke. Next. Ini hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini banyak sekali. Nah, mungkin kamu bisa baca, Mas. Di PPT itu bisa baca? Silakan dibaca. Yang membatalkan sholat. Berbicara dengan sengaja. Bergerak dengan tidak boleh gerakan atau bibir. Oke. Berkata. Meninggalkan sholat satu rukun sholat dengan sengaja. Terbuka auratnya. Merubah niat. Oke, ya para siswa, ini setelah saya menyampaikan itu dibantu oleh teman kamu, ini nanti ada LKPD ini, dan nanti kita juga akan menjawab ini dari tiap-tiap kelompok ya, menjawab. Nah, ini nanti kamu mengamati video tata cara sholat. Nanti bisa tentunya dari pertanyaan teman kamu nanti ada yang bisa jawab otomatis karena kita sudah melalui PPT atau melalui video. Nah, ini sebelumnya silakan para siswa untuk membentuk kelompok terlebih dahulu. Kamu nggak baca? Kamu nggak baca? Ini jadi satu. Sini ada apa? Sini tiga ada apa? Tiga ada apa? Kamu. Ya, ini saya akan membagikan LKPD. Nah, ini satu bendel. Ini nanti kamu mengamati demonstrasi. Nanti saya putar video di sini. Halo. Hai. Masih semangat? Hai. Nanti ini kamu ada dua penyajian. Satu adalah diskusi. Kemudian yang kedua ini praktek kegiatan sholat. Nah, ini nanti setelah kamu mendapatkan LKPD ini, silahkan nanti kamu amati di situ, ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita bagi.
itu ada LKPD, kegiatan praktek dan diskusi kelompok. Ini silakan para siswa bisa melihat di apa ini, di video yang saya buat, bisa diamati ya, bisa diamati. Bentar. Kamu dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Sahabat Bapak Masih. Muslim, inilah tutorial sholat lengkap sesuai dengan mazhab Syafi'i. Sahabat hafizahumullah, berikut ini adalah tutorial sholat sendirian sesuai dengan mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang banyak dipakai di berbagai belahan dunia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Oke, ya. Siapa namanya? Yusuf Pak. Yusuf. Pengen menjawab yang Rukun sholat. rukun sholat. Oke, rukun sholat ada berapa, Mas? 13. Ada 13. Kasih tepuk tangan. Oke, sudah terjawab. Rukun sholat ada 13. Apa kamu? Apa? Silakan kamu lafalkan atau kamu sebutkan. Nyanyikan dulu Pak. Oh, dinyanyikan. Oke, ya monggo. Ya. Ya. Ya takbir ngadeg maca Fatihah ruku tumanina ittidal tumanina sujud tumanina ruku tumanina sujud kapindho tumanina ruku air wacane tayat air maca sholawat salam takbir. Oke, kasih tepuk tangan. Dia memakai lagu-lagu Jawa kan gitu. Tapi bagus itu, bagus. Oke. Mungkin ada yang lain? Ada apa? Oke. Mungkin nanti saya juga akan menyampaikan ke teman kamu bagaimana cara untuk menghafalkan di samping itu tadi. Mungkin ada pertanyaan lain? Ayo, terjadi. Ayo, terjadi. Ayo. Ayo, halo. Ada pertanyaan lagi? Oke, Mokhtar tanya? Mau tanya? Ya? Oh, pengen menjawab, malah pengen menjawab. Menjawab yang mana, Mas? Yang satu. Oh, pengen menjawab, malah ini bagus sekali. Berarti kamu tadi sudah melihat di situ ya? Oke. Pengen menjawab yang ini melalui kapan orang melaksanakan sholat, betul? Oke. Coba, mungkin sambil berdiri. Ya. Mulai kapan orang melaksanakan ibadah sholat? Mulai memajlis atau usia 7 tahun harus diberi pembelajaran sholat. Coba diulang. Mulai memajlis atau usia 7 tahun harus diberi pembelajaran sholat. Oke, sangat sempurna. Ya, terima kasih. Mungkin yang perempuan. Mungkin ya. Pengen tanya? Ya. Oke, kalau nggak ada, mungkin kamu akan tanya. Oke, ya. Silakan kalau ini akan tanya, silakan tanya dulu. Ya. Hasil pengamatan itu tadi, kamu yang belum paham mana, tanyakan. Ini alhamdulillah di sini setelah kamu melihat tayangan itu, 2 yang sudah terjawab. Nah, tinggal dari pembahasan itu. Yuk. Dibaca, berdiri, dibaca pertanyaan apa? Oke. Oke. Oke, berdiri sebut nama. Nama saya Ayu Wulandari. Ayu Wulandari. Oke,
Oke, pertanyaannya Pak. Apa yang harus dilakukan apabila kita lupa rakaat dalam sholat? Apa yang harus dilakukan apabila kita lupa dalam rakaat ya, rakaat sholat. Oke. Ya, terima kasih pada para siswa yang telah melaksanakan, yaitu yang pertama kaitannya dengan pengamatan pembelajaran perihal tata sholat, dan sudah melaksanakan diskusi bersama. Nah ini sebelum kita akhiri tentunya, ini perlu adanya semacam kesimpulan. Akan tetapi sebelum saya merefleksi, ya, pembelajaran semacam ini menyenangkan atau tidak? Baleni maning kan gitu ya. Apakah pembelajaran ini menyenangkan? Masih semangat? Masih. Oke, kita simpulkan bareng-bareng. Syarat wajibnya sholat ini tak singkat tadi, ya. B3ST. B3ST2. Apa? Bareng. B3ST2. Hafal? Coba lagi. B3ST2. Itu merupakan apa? Tepuk tangan diri kita. Ya, oke. Itu kami mulai lagi dengan pembelajaran ini ya. Pembelajaran ini senang atau menyebalkan? Senang. Baleni maning, senang atau senang? Senang atau senang? Senang. Terima kasih, dan ini tentunya pada pertemuan yang akan datang kita melaksanakan yang berhubungan dengan mendemonstrasikan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.